Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyinggung yang pernah Ustaz bahas minggu lalu tentang bank konvensional tidak 100% boleh kita anggap ada praktek haram. Jadi yang ingin saya tanyakan Ustaz, ketika kami ada grup Rapai Geleng diundang pada satu acara bank konvensional, di situ ada kontrak pembayaran, itu bagaimana hukumnya Ustaz, uang pembayaran? Bank konvensional tidak seutuhnya haram. Sebab yang haram itu bukan banknya. Yang haram itu adalah transaksi riba yang terdapat di dalamnya. Maka harus kita pisahkan antara riba dengan bank. Setiap bank belum tentu riba, dan setiap riba belum tentu di bank. Setiap bank belum tentu riba, setiap riba belum tentu terjadi di bank. Maka di bank itu juga ada transaksi-transaksi yang halal. Nah, bagaimana bila dalam kasus tertentu kita diberikan pekerjaan oleh pihak bank, pekerjaan yang mubah, yang sah, kemudian diberikan upah. Persoalan rezeki bukan dari mana datangnya, tetapi dalam kapasitas apa kita menerimanya. Kalaupun datang dari seorang kiai haji, tetapi tugas kita adalah untuk melakukan hal yang haram, maka pekerjaan dan uang itu tetap haram. Ada seorang kiai umpamanya, apakah tu Ustaz, tolong pegat sabah balai kalian untuk pegat lapak judi. Walaupun kiai haji yang berikan pekerjaan dan upah, pekerjaan dan uang itu tetap haram, karena yang dibangun lapak judi. Walaupun seorang tokoh bandar judi yang memberikan pekerjaan, tapi pekerjaannya halal. Seorang bandar judi katakan, Pak Ustaz, saya berencana untuk bangun sebuah rumah, tolong Pak Ustaz buat desainnya, kemudian tolong dibangun, dan saya akan berikan upah. Karena pekerjaan membangun rumah adalah pekerjaan mubah, maka bekerja itu adalah mubah sekalipun gajinya dari sumber yang haram. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu yang berdiri sendiri. Yang perlu kita pertegas, kita mendapatkan upah itu, kita mendapatkan jerih itu dari usaha yang halal ataukah dari usaha yang haram. Kalau dari yang halal, dari manapun datangnya itu tetap halal. Bayangkan pencuri baru selesai melaksanakan tugasnya, kemudian dia keluar dari rumah tersebut naik taksi. Dia bayar upah taksi ini dari hasil mencuri. Tukang taksi ini halal atau haram? Halal. Karena dia bukan membantu maksiat, hanya melakukan pekerjaan yang halal, mengantar satu orang dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini prinsip dasar. Maka selama pekerjaan kita halal, dari manapun datangnya itu tetap halal. Kalau pekerjaan yang kita lakukan haram, dari manapun datangnya tetap rezeki itu adalah haram. Itu yang pertama.